Shalom, perkenalkan nama saya Natalia Tajawa, NIM 2322026. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, program studi agroteknologi. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan. Nah, materinya itu menjelaskan definisi survei tanah dan evaluasi lahan beserta tujuan pelaksanaannya. Nah, yang pertama itu survei tanah. Survei tanah itu adalah kegiatan pengumpulan data lapangan, klasifikasi tanah, dan pemetaan tanah. Nah, kegiatan ini juga bertujuan apa? Untuk mengetahui kondisi permukaan tanah di suatu area atau wilayah yang kita survei. Nah, survei tanah itu mencakup pengumpulan informasi mengenai sifat, fisik, kimia, dan biologi tanah. Evaluasi lahan itu adalah proses penilaian potensi lahan untuk penggunaan tertentu. Nah, evaluasi lahan itu memberikan informasi mengenai penggunaan lahan yang sesuai berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, evaluasi lahan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim, topografi, dan faktor sosial ekonomi. Nah, evaluasi lahan itu merupakan kegiatan lanjutan dari survei dan pemetaan tanah. Nah, tujuan survei tanah dan evaluasi lahan itu secara umum. Nah, tujuan survei tanah dan evaluasi lahan adalah untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi tanah dan potensi lahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, tujuan-tujuan itu meliputi pertama itu klasifikasi dan pemetaan tanah. Mengklasifikasi tanah menurut sistem klasifikasi tanah baku. Misalnya itu membuat peta tanah yang menggambarkan sebaran jenis tanah di suatu wilayah. Yang berikut itu penentuan kesesuaian lahan. Nah, menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk berbagai penggunaan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pembangunan infrastruktur. Memberikan rekomendasi mengenai jenis tanaman atau penggunaan lahan yang paling sesuai dengan kondisi tanah. Yang berikut itu perencanaan penggunaan lahan. Menyediakan informasi yang diperlukan untuk perencanaan tata ruang wilayah dan pengembangan wilayah. Artinya itu membantu dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi lahan untuk berbagai keperluan. Yang berikutnya itu pengelolaan sumber daya lahan, memberikan informasi untuk pengelolaan sumber daya lahan secara berkelanjutan. Misalnya itu membantu dalam identifikasi masalah lahan, salah satunya itu lahan seperti erosi, degradasi lahan, dan pencemaran tanah. Itu dapat membantu dalam menentukan tindakan konservasi dan rehabilitas lahan yang benar dan tepat. Nah, yang berikutnya itu keperluan konstruksi. Hasil dari survei tanah tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi karakteristik tanah untuk bidang konstruksi atau teknik rekayasa. Nah, yang berikut itu pembuatan saluran irigasi. Survei tanah itu dapat membantu atau mengatur saluran irigasi sebelum pendirian bangunan. Nah, misalnya itu menentukan batasan tanah. Ketika ingin melakukan pembangunan, pemilik harus tahu luas tanah dengan baik. Yang berikut itu pembuatan peta bangunan. Pengetahuan mengenai kondisi tanah juga dapat membantu dalam membuat peta tanah dengan skala yang tepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, hal inilah yang sangat penting sebagai bahan desain bangunan atau kebutuhan lain di lokasi tanah tersebut. Nah, sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Shalom.